pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Kalian ingat gak sih waktu COVID-19 pertama kali ada di Indonesia? Semua orang pada khawatir, terus panik buying, masker harganya pada melonjak dan masih banyak lagi. Semua channel TV itu juga ngeberitain tuh jumlah orang yang meninggal, yang mana bikin kita tuh makin cemas sama keadaan waktu itu. Angka kematian COVID-19 berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Meskipun korban meninggalnya udah banyak, termasuk tenaga kesehatan ya, ada segelintir orang yang nggak percaya kalau COVID-19 itu merupakan penyakit yang asalnya dari virus. Mereka percaya tuh kalau COVID-19 ini sudah diplan sama orang-orang penting buat tujuan tertentu. Makanya sempat muncul tuh istilah plandemic dan bukan pandemic. Penasaran deh, kenapa ya di zaman yang udah modern kayak sekarang ini, orang-orang tuh masih percaya sama yang namanya teori konspirasi? Emang seberapa meyakinkan sih teori konspirasi itu? Nah, inilah saatnya kita cari tahu bareng-bareng. Teori konspirasi itu sering banget jadi bahan pembicaraan. Misalnya nih ya, kalau kita lagi nongkrong gitu sama temen, yang awalnya kita ngomongin live update kehidupan gitu, tiba-tiba jadi ngobrolin teori konspirasi. Entah bumi itu bulat atau datar, kalian tim yang mana? Nah, teori konspirasi itu emang ngasih kita pandangan alternatif tentang sebuah fenomena atau peristiwa. Jadi, buat sekelompok tertentu, kita yakin tuh kalau kedua hal tersebut bisa dijelasin pakai cara yang berbeda. Terus ya, ada penelitian yang menemukan kalau secara keseluruhan, orang-orang tuh percaya dan juga bakal termotivasi sama teori konspirasi. Karena buat mahamin dan juga ngerasa aman di lingkungan serta kebutuhan, buat merasa kalau komunitas yang mereka identifikasi itu lebih unggul dari yang lain. Terus, teori konspirasi ini biasanya muncul dari pemikiran negatif pada suatu grup tertentu. Mereka yang percaya teori konspirasi ini juga cenderung ngerasa nggak aman, paranoid, terus emosinya juga mudah berubah, curiga, egosentris, dan eksentrik. Nah, tapi ya sebenarnya pada dasarnya manusia itu emang punya rasa penasaran yang tinggi banget dan mereka tuh selalu pingin paham gitu sama dunia sekitar. Nah, waktu kita nggak nemuin alasan yang logis, argumen-argumen yang nggak berdasar itu bisa dijadiin suatu alasan. Psikologi sosial dari Universitas Nottingham, Danny Jolie, bilang tuh kalau mayoritas 65% orang nganggep diri mereka itu punya kecerdasan di atas rata-rata. Ini sesuai sama yang peneliti kaitkan dengan kecenderungan buat melebihkan kemampuan kognitif seseorang. Kurangnya kesadaran diri, terus bias konfirmasi, dan paparan dari echo chamber ini juga berperan. Terus kenapa ya orang Indonesia itu banyak yang percaya sama teori konspirasi? Nah, ini tuh sebenarnya bisa karena beberapa alasan ya. Pertama, teori konspirasi itu dateng nggak kayak gosip. Biasanya disertai sama bukti-bukti yang mendukung. Kenapa sih hal itu bisa dipercaya? Terus yang kedua, orang tuh percaya juga kalau teori konspirasi ini bisa jadi cara buat ngerasa lebih aman dan juga terkendali. Studi menemukan kalau orang yang nggak berdaya secara psikologis dan juga sosiopolitik itu lebih cenderung percaya sama teori konspirasi. Terus yang ketiga, kebutuhan ngerasa spesial. Ketika orang percaya sama teori konspirasi yang masih diragukan, ada tuh rasa mereka tuh berbeda gitu dari yang lain. Atau nih ya, kalau misalkan mereka tuh tahu tentang hal-hal yang belum orang lain pahami. Mereka tuh percaya gitu teori konspirasi itu bakal lebih jadi pahlawan dalam cerita, sedangkan yang ngelawan itu bakal dianggap musuh. Isi teori konspirasi ini biasanya syarat secara emosional, dan dugaan penemuannya itu juga bisa memuaskan. Tapi standar pembuktian teorinya ini juga cenderung lemah. Menurut Karen Douglas, profesor psikologi sosial di University of Kent, teori konspirasi itu tuh sebuah keyakinan kalau ada dua atau lebih aktor yang berkoordinasi. Jadi mereka tuh berkoordinasinya secara rahasia buat mencapai suatu hasil dan juga mengekspos konspirasi ini sebagai kepentingan publik. Nah, teori konspirasi ini muncul ketika terjadi hal-hal penting yang orang-orang pengen banget paham. Munculnya ini waktu krisis, waktu orang-orang lagi ngerasa khawatir dan juga ngerasa terancam, teori ini tersusun tuh layaknya film Hollywood. Ada yang baik, terus ada juga yang jahat. Humans in general are aversive to randomness. We do not
like to give up control and just shrug our shoulders and say, well, things happen. So we are usually looking for explanation of events, because explanations always also entitle us with the possibility to predict what will happen next and to control. Nah, peran keduanya itu harus diperlihatkan secara jelas. Jadi kayak good versus evil gitu. Nah, disimplifikasi, ceritanya dibuat kalau semua orang itu bilang kemalangan itu bermuara dari sang villain atau penjahatnya. Permasalahannya juga disederhanakan. Hadirnya thriller dan juga plot twist kayak film-film Hollywood gitulah pokoknya. Villainnya itu selama ini yang nggak disangka-sangka. Sebisa mungkin jangan sampai ada lubang yang jadi pertanyaan. Jadi orang-orang bakal ngerasa puas tuh dan percaya sepenuhnya karena seluruhnya dapat dipahami. Secara sederhananya nih ya, teori konspirasi itu perlu menarik biar orang-orang tuh mau yakin gitu sama teorinya. Nah, waktu orang-orang udah pada percaya, perlu juga ada orang atau kelompok atau organisasi yang harus disalahkan. Kayaknya nih ya, semua aspek kehidupan di dunia ini selalu ada aja teori konspirasinya. Selain teori konspirasi dari COVID-19 dan juga bumi, entah bumi itu bulat atau bumi itu datar, sebenarnya masih banyak teori-teori lainnya yang beredar luas di masyarakat. Ada nih yang menarik dan banyak juga sebenarnya orang-orang yang percaya, yaitu tentang dunia paralel atau multiverse. Banyak yang percaya kalau di dunia ini tuh bukan cuma kita aja yang tinggal, tapi ada juga tuh di dimensi lain. Teori ini sempat jadi subjek penelitian dan juga spekulasi dari ilmuwan selama beberapa dekade terakhir. Karena nyatain kalau kehidupan manusia itu dapat terjadi baik di alam semesta ini maupun di alam semesta lain tapi secara bersamaan. Tapi masing-masing alam semesta ini nggak sadar keberadaan alam semesta yang lain dan nggak bisa mastiin juga alam semesta mana yang nyata. Terus baru-baru ini muncul juga tuh teori konspirasi penyanyi R&B yang namanya Aaliyah. Seiring mencuatnya kasus P. Diddy. Banyak yang nyebut kalau kematiannya itu nggak lepas dari campur tangan P. Diddy. Aaliyah ini masuk ke dalam circle teman dekatnya P. Diddy yang juga sering datang ke pesta mewah yang diadakan sama dia. Tanggal 25 Agustus 2001, Aaliyah ini meninggal dunia secara tragis karena kecelakaan pesawat waktu habis nyelesain syuting video klip Rock the Boat. Nah, ahli patologi ini nyebutin kalau hasil otopsi pilot nunjukin adanya kokain dalam urinnya dan juga alkohol di perutnya. Terus ini micu teori konspirasi tuh, kalau sebenarnya kecelakaan pesawat itu nggak murni kecelakaan, tapi pembunuhan berencana yang ngelibatin P. Diddy. Teori ini juga akhirnya berkembang semakin luas tuh, waktu masyarakat cocok logi tanggal kematiannya Aaliyah, Left Eye, dan juga Michael Jackson yang ternyata sama-sama terjadi di tanggal 25. Teori konspirasi identik dengan narasi kalau si baik ini ngelawan si jahat. Tapi pada kenyataannya dunia tuh nggak sehitam putih yang kita kira. Yang berantem di dunia ini bukan cuma dua pihak. Setiap pihak baik atau jahat, semua tuh tergantung dari sudut pandang. Nah, percaya suatu teori konspirasi itu sebenarnya hak setiap manusia. Tapi bukan berarti kita bisa nelen itu secara mentah-mentah tanpa ada proses berpikir dan juga waktu buat nganalisis. Terus ya, berpikir kritis itu adalah kemampuan yang berharga dan terbukti mampu membentengi seseorang dari paparan teori konspirasi. Terus gimana nih tanggapan kalian tentang hal ini? Atau jangan-jangan kalian sendiri juga percaya sama teori konspirasi? Tulis di bawah ya.